Halo anak-anakku semuanya kelas 72, 73, 74, 75, dan juga 76. Pada video kali ini, Bapak ingin melanjutkan pembahasan materi kita tentang bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari apa itu bilangan bulat, positif, dan juga negatif. Serta kalian juga sudah pelajari tentang operasi pada bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Begitu juga kalian juga sudah menyelesaikan soal-soal mengenai operasi bilangan bulat. Nah, pada video kali ini Bapak ingin melanjutkan tentang bagaimana kalian menentukan KPK dan juga FPB pada dua bilangan ataupun lebih. Begitu juga kalian akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan juga KPK. Untuk itu, mari kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Hal yang pertama yang harus kita pelajari untuk menentukan FPB dan juga KPK itu adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu kita dapat setelah melakukan pemfaktoran menggunakan pohon faktor. Nah, dengan pohon faktor kita akan mendapatkan semua bilangan prima dari sebuah angka. Contohnya angka 36. Pertama yang harus kita lakukan adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima yang terkecil dahulu. Bilangan prima kita tahu itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Jadi 36 kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Jika sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka selanjutnya dibagi dengan 3 dan seterusnya. Seperti berikut ini. 36 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya 18 dibagi dengan 2 lagi. Karena masih bisa, hasilnya adalah 9. Sementara 9 sudah tidak bisa dibagi dengan 2 atau tidak ada hasilnya dibagi dengan 2. Sehingga 9 kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga kita berhenti membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan apa itu yang disebut faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Sehingga disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 36. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana membuat pohon faktor dan mencari faktorisasi prima, kita akan bisa menentukan FPB dan juga KPK. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah kita sedikit mengulang tentang bagaimana
mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor, kita sudah dapat menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan ataupun lebih. Contohnya, tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Hal yang pertama kita lakukan adalah menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima dari 90 dan juga 168. Nah, ini adalah pohon faktor dari 90. 90 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45. 45 tidak bisa dibagi 2. Sehingga 45 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. 15 dibagi dengan 3, karena 15 dibagi dengan 2 hasilnya adalah bilangan desimal. Sehingga 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. 5 sudah tidak bisa dibagi dengan 2 ataupun 3, hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5. Sehingga kita berhenti sampai di 5. Selanjutnya kita melakukan pohon faktor atau faktorisasi untuk bilangan 168. Nah, 168 dibagi 2 itu hasilnya 84. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Dan 21 dibagi 3 hasilnya 7. Untuk yang pertama tadi 90 faktorisasi primanya adalah 2 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 5, atau di sini kita tulis 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sementara untuk 168 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3, jadi kita tulis 2 pangkat 3. Lalu dikali 3, 3-nya hanya ada 1. Lalu dikali dengan 7. Setelah kita dapat faktorisasi prima dari kedua bilangan 90 dan 168, baru kita bisa menentukan KPK pun FPB dari kedua bilangan tersebut. Untuk menentukan KPK, kita harus mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan. Ini adalah faktor-faktornya. Dengan ketentuan, jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, misalnya ini 2 dan 2 pangkat 3, ini adalah faktor prima yang sama, 2 dan 2 nih. Maka dipilih yang pangkat tertinggi, berarti kita memilih yang pangkat 3, 2 pangkat 3. Sedangkan ini 3 pangkat 2 dengan 3, kita pilih yang 3 pangkat 2. 5, di sini tidak ada 5, berarti kita gunakan 5 saja, 5 pangkat 1 atau 5. Dan di sini ada 7 faktornya. Sehingga KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Hasilnya adalah 2520. Ini adalah KPK dari 90 dan 168. Sedangkan untuk
menentukan FPB, kita mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan. Dengan ketentuan, bilangan yang dipilih adalah pangkat rendah. Nah, berbeda dengan KPK. Kalau KPK tadi kita pilih bilangan dengan pangkat tertinggi. Sedangkan FPB kita pilih bilangan dengan pangkat terendah. Tapi faktornya harus ada pada kedua bilangan tersebut. Misalnya, faktor dari 90, 2 pangkat 1 atau 2. Sedangkan faktor dari 168 ada 2 pangkat 3. Ini ada di keduanya, jadi kita pilih yang 2 pangkat 1. Ini untuk FPB, pangkat rendah. Selanjutnya, faktor dari 90 ada 3 pangkat 2. Sedangkan di 168 hanya ada 3 pangkat 1 atau 3. Jadi kita gunakan yang 3 saja. Nah, di faktor 90 juga ada 5 pangkat 1 atau 5. Namun di 168 tidak ada faktornya yang nilainya adalah 5, sehingga 5 tidak bisa kita gunakan untuk mencari FPB. Begitu juga faktor dari 168 ada 7. Karena di faktor 90 tidak ada 7 ini juga kita tidak bisa gunakan. Sehingga FPB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sampai sini pembahasan Bapak mengenai menentukan KPK dan FPB untuk dua bilangan. Selanjutnya kita akan membahas menentukan KPK dan FPB pada 3 bilangan. Caranya hampir mirip sama, tapi ini pada 3 bilangan. Jadi kita harus mencari pohon faktor dari ketiga bilangan tersebut. Contohnya ini adalah 24, 36, dan 84. Jika dicari dengan pohon faktor, faktorisasi untuk 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sementara untuk 36 itu 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Selanjutnya untuk 84, faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sehingga KPK-nya tadi kalau untuk KPK kita gunakan pangkat yang tertinggi. Ini pangkat tertingginya 2 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Berarti kita gunakan 2 pangkat 3. Selanjutnya di sini 3 pangkat 1 atau 3. Di sini ada 3 pangkat 2. Di sini hanya ada 3 pangkat 1. Berarti kita gunakan yang tertinggi adalah 3 pangkat 2. Selanjutnya faktornya yang ada lagi adalah 7. Hanya ada 7 pangkat 1 atau 7. Jadi KPK dari 24, 36, dan 84 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 kalikan 7. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu dikalikan 7. 8 kali 9, 72. Dikalikan 7. Hasilnya adalah 504. Nah, selanjutnya kita mencari FPB. FPB tadi ketentuannya itu kita mengalihkan faktor-faktor yang ada di kedua bilangan tersebut. Kalau ini kita pada 3 bilangan, berarti harus ada
pada 3 bilangan. Faktor-faktornya, faktor yang pertama itu 2. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 2. Kita gunakan kalau untuk FPB adalah pangkat terendah, yaitu 2 pangkat 2. Selanjutnya faktornya adalah 3. Di sini ada 3. Di sini ada 3 pangkat 2. Di sini hanya ada 3. Kita gunakan pangkat rendah, yaitu 3 pangkat 1 atau 3. Sementara di sini ada di 88 ada faktornya itu 7. Namun pada 36 dan 24 tidak ada faktornya 7, sehingga kita tidak bisa gunakan. Jadi hanya 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan 3, hasilnya 12. Sehingga FPB dari 24, 36, dan 84 adalah 12. Sampai di sini pembahasan mengenai mencari atau menentukan FPB dan juga KPK dari 2 bilangan dan 3 bilangan. Pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah pada soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Contoh soal yang pertama. Ica memiliki 20 risol dan 25 martabak telur. Kue tersebut dibungkus ke dalam kotak dan dibagikan kepada teman-temannya. Pertanyaan pertama, berapa banyak kotak yang dapat dibuat Ica jika tiap kotak isinya risol dan martabak telur dengan jumlah yang sama? Pertanyaan kedua, berapa banyak risol dan martabak telur yang ada tiap kotak? Untuk menyelesaikan soal cerita seperti berikut ini, kita bisa menggunakan KPK. Kita harus mencari KPK dari keduanya, yaitu 20 risol dan 25 martabak telur. Berarti kita cari dulu pohon faktor atau faktorisasi prima dari 20 dan juga 25. Nah, ini adalah pohon faktornya. 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Sementara 25 faktorisasi primanya adalah 5 dibagi 5 hasilnya 5, sehingga 5 dikali 5 atau sama dengan 5 pangkat 2. Kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 20 dan juga 25. Setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari 20 dan 25, kita dapat menjawab soal yang pertama, itu dengan menggunakan FPB dari 20 dan 25. Yang ditanya itu, berapa banyak kotak yang dapat dibuat Ica jika tiap kotak berisi risol dan martabak dengan jumlah yang sama? Berarti kita gunakan FPB. Kita mencari faktor yang sama pada keduanya, 20 dan 25. Faktor yang sama itu adalah 5. Dan untuk FPB kita gunakan yang pangkat terendah, yaitu 5 pangkat 1 atau juga 5. Sehingga banyaknya kotak yang dapat dibuat Ica dengan ketentuan jumlah risol dan martabak yang sama itu adalah 5 kotak, yaitu FPB dari kedua jenis makanan tersebut, risol dan martabak telur.
Selanjutnya, pertanyaan yang B. Berapa banyak risol dan martabak telur tiap kotak? Nah, kita sudah mengetahui banyaknya kotak yang dibuat itu ada 5. Sedangkan yang ditanya banyak risol dan martabak tiap kotak. Yang kita ketahui dari soal, jumlah risol ada 20, sedangkan martabak sebanyak 25 akan dimasukkan ke dalam 5 kotak. Jadi kita bisa selesaikan. Banyaknya risol per kotak adalah jumlah risol dibagi dengan jumlah kotak, atau sama dengan 20 dibagi dengan 5, hasilnya 4. Jadi ada 4 risol dalam sebuah kotak. Selanjutnya, banyaknya martabak telur dalam satu kotak adalah jumlah martabak telur dibagi dengan jumlah kotak, atau sama dengan 25 dibagi dengan jumlah kotaknya ada 5, hasilnya 5. Sehingga banyaknya martabak telur tiap kotak ada 5 buah. Nah, ini adalah contoh pembahasan soal mengenai FPB dan juga KPK. Selanjutnya akan kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua, Darmiansyah pergi ke perpustakaan setiap 4 hari. Sedangkan Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan KPK dari keduanya, yaitu KPK 4 dan 6. Langkah pertama itu kita menggunakan pohon faktornya dahulu untuk mendapatkan faktorisasi primanya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 6 itu dibagi 2 hasilnya 3. Faktorisasi primanya adalah 2 dikalikan 3. Sehingga KPK 4 dan 6 adalah kita mengalihkan seluruh faktor yang pangkatnya tertinggi. Ini yang tertinggi 2, yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan satu lagi adalah faktornya 3. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan 3. Sehingga hasil KPK 4 dan 6 adalah 12. Sehingga didapat kesimpulan mereka akan bertemu lagi setelah 12 hari. Pertanyaannya adalah hari apa mereka kembali ke perpustakaan dan bertemu bersama. Untuk menjawab itu, kita urut informasi pertama itu mereka bersama di perpustakaan pertama kali pada hari Selasa. Mereka akan bertemu lagi selanjutnya setelah 12 hari. Berarti hari Selasa ditambah dengan 12 hari. Sehingga mereka akan bertemu pada hari Minggu. Jika hari Selasa ditambah 7 atau 1 minggu, itu menjadi Selasa minggu selanjutnya. Sehingga kurang 5 hari lagi, Selasa ditambah 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sehingga mereka berdua akan bertemu lagi di hari Minggu. Sekian pembahasan untuk soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Faris belajar matematika setiap 4 hari sekali. Ipan belajar matematika setiap 6 hari sekali. Jika mereka belajar matematika bersama pada tanggal 29 Juli 2020,
pada tanggal berapa mereka belajar matematika bersama lagi untuk kedua kalinya. Ini diketahui Faris 4 hari sekali, sedangkan Ipan 6 hari sekali. Kita cari dahulu faktorisasi primanya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga faktorisasi 4 itu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sedangkan 6 itu dibagi 2 hasilnya 3, sehingga faktorisasi 6 itu 2 kali 3. Kita mencari dahulu KPK dari 4 dan 6. Gunakan pangkat tertinggi dari kedua faktornya. Di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1. Berarti kita gunakan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan, di sini ada faktornya 3. 2 pangkat 2 dikalikan 3. Sehingga KPK-nya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga kita bisa tahu Faris dan Ipan akan belajar bersama lagi setelah 12 hari selanjutnya. Jika belajar pertama kali bersama pada tanggal 29 Juli, maka bisa kita selesaikan 29 Juli ditambah dengan 12 hari. Hasilnya adalah tanggal 10 Agustus 2020 mereka akan belajar bersama lagi. Karena jumlah hari pada bulan Juli itu ada 31. Sehingga jika ditambahkan 12, 9, 30, 31. Dan bulan Juli habis, tambahkan 10 hari lagi. Hingga hasilnya adalah 10 Agustus 2020. Keduanya akan belajar matematika bersama kembali untuk kedua kalinya. Sekian pembahasan untuk soal yang ketiga. Selanjutnya, pembahasan untuk soal yang keempat. Ada 3 buah jam waker. Jam pertama berdering setiap 15 menit sekali. Jam kedua berdering setiap 45 menit. Dan yang ketiga berdering setiap 75 menit. Pertanyaannya, kapan ketiga jam akan berdering bersamaan kembali setelah dering bersamaan yang pertama? Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus mencari dahulu KPK dari ketiganya. Yang pertama itu 15 menit, 45 menit, dan 75 menit. Kita gunakan pohon faktor dahulu untuk mendapatkan faktorisasi primanya. 15 dibagi 3, hasilnya bisa 5, sehingga faktorisasi prima 15 itu 3 dikalikan 5. Sedangkan 45 dibagi 3 hasil 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima untuk 45 adalah 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sedangkan untuk 75 itu dibagi 3 hasilnya 25, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sehingga faktorisasi primanya 3 dikalikan 5 dikalikan 5 atau 5 pangkat 2. Sehingga KPK-nya adalah kita gunakan yang pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya 3, itu adalah 3 pangkat 2. Sedangkan 5 itu pangkat tertingginya adalah 5 pangkat 2. Sehingga
Hasilnya KPK-nya adalah 3 pangkat 2, 9, 5 pangkat 2, 25, 9 dikali 25 sama dengan 225 atau 225 menit. Jadi kesimpulannya, 3 jam akan berdering bersamaan kembali setelah 225 menit setelah dering bersamaan yang pertama. Ini adalah pembahasan untuk soal yang keempat. Setelah kalian menyimak video berikut ini, kalian kerjakan soal atau tugas latihan kalian yang sudah Bapak berikan di Google Classroom dan kumpulkan foto hasil pekerjaan kalian melalui link yang sudah disediakan. Kalian cukup mengupload foto hasil pekerjaan kalian melalui link yang sudah disediakan. Di link tersebut sudah ada soal pada halaman pertama. Halaman kedua ada memilih kelas, dan halaman ketiga kalian memilih nama dan file foto yang untuk diupload, lalu kalian kirim atau submit. Sekian pembelajaran belajar dari rumah Bapak pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap berada dalam keadaan sehat dan lebih mengerti mengenai pembelajaran matematika di saat ini. Terima kasih.